informasi kalau Pak Indrasyah pernah datang ke India dan dipenjara karena telah melukai istrinya. Sekarang di mana orang itu? Kalau saat ini saya tidak tahu, tapi setelah dipenjara dia dideportasi dari India. Oke. Terima kasih, Pak. Ini sih, Pak. Aduh, itu Bu Atun. Bekas tangannya Rehan yang sangat menyebalkan. Isi, Bu. Ih, pelit banget. Sombong. Duh, phone pakai bunyi lagi. Halo? Rehan, ada apa Rehan? Halo, Bu. Assalamualaikum. Aku mau tanya sesuatu. Aku ingin bicara sesuatu yang sangat penting dengan Ibu. Nanti malam saja kita bicara di rumah ya. Ibu sekarang lagi di jalan. Udah dulu ya. Baiklah. Assalamualaikum. Hal penting apa ya yang Rehan ingin bicarakan sama saya? Saya harap Rehan tidak menanyakan mengenai Razak Abdurrahman lagi. Najwa, kamu kenapa? Kamu mimpi, Najwa? Kamu ketakutan sekali. Kamu mimpi apa, Najwa? Di mimpi aku ada orang yang ingin memisahkan kita, Rehan. Sudah, jangan dipikirkan, Najwa. Ini cuma mimpi biasa. Tidak perlu kamu pikirkan, oke? Tenang. Tapi dalam mimpi itu semua yang begitu nyata, Rehan. Bukan maut yang memisahkan kita, tapi ada seseorang yang mau memisahkan kita. Dan itu rasanya begitu nyata. Sudah. Tenang. Kenyataannya tidak ada yang bisa memisahkan kita. Bahkan, tidak ada satupun yang bisa. Oke? Aku akan selalu ada untukmu. Jangan khawatir. Sudah, jangan menangis ya. Jangan menangis. Oke? Berdoa saja. Berdoa pada Allah supaya kita tidak bisa terpisahkan dan kita semakin kuat untuk selalu bersama. Sudah, jangan menangis. Puas sekarang kamu, Hasna? Hah? Setelah kamu berhasil menghasut Rehan untuk menikahi Najwa, sekarang kamu mencuci bersih otak Priti dengan jambi-jambi kamu. Bilang aja, kamu ingin menguasai Priti karena kamu ini haus harta. Astagfirullahaladzim. Ibu Priyanka, kalau ada masalah yang ingin disampaikan, mari silakan. Sudah, saya bosan dengan kepura-puraan kamu. Saya tahu, kamu ini sudah berencana untuk menghancurkan saya. Karena kamu tidak berhasil mengambil hartanya Rehan. Dan sekarang, kamu beralih pada Priti, seorang gadis yang sangat kaya raya. Dan kamu guna-gunai dia agar kamu bisa dengan mudah menguras seluruh hartanya. Iya kan? Kamu jangan pikir bahwa saya tidak tahu apa yang ada di otak kamu yang licik itu. Astagfirullahaladzim. Tolong Ibu Priyanka dengar. Tidak ada niat aku ingin merampas harta orang lain yang bukan hak saya. Karena itu harta tidak halal, Bu. Halal? Orang macam kamu ini mana tahu mana yang haram, mana yang halal. Karena kamu ini selalu menghalalkan segala cara agar kamu bisa mencapai tujuan kamu. Sekarang puas kamu ya? Karena Priti sudah melupakan saya. Bahkan Priti berani melawan saya. Ibu Priyanka, saya sama sekali tidak melakukan apa-apa terhadap Priti. Kamu ini selalu bicara dengan sopan dan lemah lembut. Padahal kelakuan kamu itu jauh dari kata sopan. Kamu itu sudah terlalu jauh mencampuri kehidupan Rehan dengan Priti. Dan memisahkan mereka berdua dengan menggunakan jambi-jambi sesat kamu itu. Ya Allah, tolong ampunilah Ibu Priyanka. Bukakanlah hatinya agar dia segera bertobat. Saya tahu, pasti kamu menyimpan jimat di dalam rumah ini. Saya akan mencarinya sendiri.
Ya Allah, tolong redakan amarah Ibu Priyanka. Dia sudah terkena hasutan setan dan membiarkan amarah menguasai dirinya. Kemana disimpan jimat itu? Rumah ini penuh dengan guna-guna. Jimatnya harus dilenyapkan. Tidak ada benda-benda itu di rumah ini. Bohong kamu, Hasna. Saya tidak akan berhenti sampai menemukan jimat itu. Astagfirullahaladzim. Hasna, kasih tahu kepada saya di mana jimat yang kamu simpan. Kalau ibu mau tahu kekuatan saya selama ini, saya akan tunjukkan kepada ibu. Ya, mana? Mana jimatnya? Berikan pada saya sekarang. Akhirnya dia mau ngaku juga. Ini Bu, ini kekuatan saya selama ini. Al-Quran dan sholat adalah kekuatan saya sebagai muslim. Kamu itu nggak usah bersembunyi di belakang kitab suci ya, Hasna. Kamu pikir saya akan percaya pada kamu? Saya udah nggak tahu lagi, saya udah tidak punya kata-kata lagi untuk menyadarkan ibu dari kesalahan ibu. Kalau memang ibu yakin saya mengguna-guna atau jampe-jampein Priti, sekarang tolong beranikah ibu bersumpah di atas kitab suci Al-Quran ini? Bu Hasna, ibu jangan main-main dengan kitab suci Al-Quran ya. Dan saya tidak akan meladeni permintaan konyol kamu itu. Kamu sekarang boleh senang, Hasna. Karena saya tidak akan memaksa kamu lagi. Tapi ingat ya kata-kata saya. Saya tidak akan membiarkan Priti dan Reha dalam pengaruh kamu. Bagaimanapun caranya, saya tetap akan menyatukan Priti dengan Reha. Mengerti kamu? Astagfirullahaladzim. Kenapa Bu Priyanka sampai punya pikiran jelek seperti itu terhadap saya? Assalamualaikum, Anita. Waalaikumsalam, Aldi. Kamu di rumah? Iya, aku di rumah. Kenapa? Aku punya kejutan buat kamu. Kejutan? Kejutan apa? Aku minta kamu sekarang tolong keluar dari rumah. Keluar rumah ngapain? Ada apa sih kamu bikin penasaran deh? Udah, ayo. Coba sekarang kamu keluar rumah. Kamu ke depan rumah ya. Ya udah, aku keluar rumah ya. Bentar. Iya, Aldi, ini aku keluar. Kenapa? Sekarang kamu lihat. Itu adalah kejutan aku buat kamu. Aldi, ini buat aku? Kamu serius? Ya ampun, makasih banyak ya. Aku suka banget. Yaudah, kalau gitu selamat menikmati hadiah kejutannya. Aku kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aldi. Oke. Makasih ya. Ya ampun, bagus banget. Aldi tahu aja apa yang aku mau. Anita, ini mobil siapa? Mobil aku dong, Mami. Bagus gak? Aldi baru aja kirim ke sini. Anita, jangan bohong sama Mami ya. Ini pasti akal-akalan kamu kan? Ingin bikin Mami cemburu. Aldi itu nggak mungkin kasih mobil yang sebagus ini, semahal ini sama kamu. Memangnya kamu itu siapa? Zaman sekarang akal-akalan. Nih, kalau Mami sirik aja, nggak usah ngomong aneh-aneh. Mami tetap nggak percaya. Coba sekali kamu telepon Aldi. Mami ingin dengar sendiri dengan kuping Mami. Kalau Aldi yang ngasih sama kamu. Oke, kita buktiin ya. Ya, halo. Halo Aldi, maaf ya telepon lagi. Aku cuma pengen bilang makasih aja. Buat mobilnya aku seneng banget. Sama-sama. Yang penting kan kamu happy. Karena buat aku sudah sepantasnya lah suami membahagiakan istrinya. Kalau gitu udah dulu ya. Aku mau lanjutin kerja. Sampai ketemu di rumah ya. Gimana? Udah percaya belum?
Ya, Mi? Aldi, kamu betul-betul nggak adil sama Mami. Kamu lebih memikirkan dan mementingkan Anita daripada Mami kamu sendiri. Mi, tunggu. Kenapa sih marah-marah gini? Mami ingin tanya sama kamu. Apa jasa Anita selama ini sampai kamu beliin dia mobil yang mahal dan mewah? Sementara jasa Mami kepada kamu nggak kamu pikirin. Kalau kamu masih sayang sama Mami, kamu harus beliin Mami mobil yang lebih mahal dan lebih mewah daripada yang Anita punya. Kamu jangan pilih kasih dong. Mi, udah. Sekarang Mami bilang, Mami mau beli mobil apa? Aku pasti beliin. Tapi jangan lupa tanya ke Anita dulu ya. Minta izin sama Anita, Mami nggak sudi. Lagi pula siapa itu dia? Loh, Mi, Anita kan istri aku. Jadi aku kasih dia hak untuk mengatur seluruh pengeluaran dari keluarga Aryo Kusumo. Kamu keterlaluan, Aldi. Aku nggak mungkin bisa dapetin Najwa dalam waktu secepat itu. Terus Rehan mau dikemanain? Dibunuh? Pokoknya Mami nggak mau tahu, Dion, gimana caranya kamu harus segera menikah dengan Najwa. Kita harus menghentikan dominasi Anita di rumah ini. Mi, kita butuh waktu sedikit lagi. Sebentar lagi untuk meyakinkan Najwa kalau kita ini orang baik-baik. Mami nggak mau lagi terlalu banyak teori. Mami mau langsung action. Dan secepatnya kamu harus mempersatukan Rehan dan Priti. Titik! Kenapa ibu tidak pernah mengatakan bahwa ayah pernah datang ke India? Pernah dipenjara di sana? Bahkan dideportasi dari India? Dari mana Rehan tahu tentang ayah kandungnya? Siapa yang memberitahu dia? Rehan tidak boleh tahu kebenarannya. Sekarang tolong katakan. Ibu sudah tahu kan kalau aku sangat ingin tahu tentang ayahku yang sebenarnya. Tolong katakan. Rehan, kenapa kamu menanyakan semua hal seperti itu? Kamu pasti disuruh oleh Najwa kan? Untuk mencari bukti. Supaya ibu berurusan dengan polisi dan pengadilan. Begitu kan maunya Najwa? Ibu jangan bicara begini. Bukan begitu maksudku. Aku hanya ingin tahu seperti apa ayahku yang sebenarnya. Aku punya hak untuk mengetahui yang sebenarnya kan? Baiklah. Kalau kamu memang ingin tahu kebenarannya. Kamu lapor saja ke polisi. Biar ibu dipanggil oleh polisi. Nanti ibu akan menjelaskan semuanya di kantor polisi. Bukan begitu, Bu. Aku hanya ingin bertanya tentang ayah. Bukan itu yang aku maksudkan. Buat apa aku melakukan itu? Aku hanya ingin tahu seperti apa ayahku yang sebenarnya. Hanya itu. Rehan, kalian berdua itu memangnya ingin menyulitkan kehidupan ibu ya? Hah? Apa kamu ingin supaya ibu mendekam di penjara? Bukan itu yang aku maksudkan. Lagi pula kalau Najwa ingin ibu di penjara, ibu bisa di penjara setidaknya 10 tahun. Karena berusaha membuat Najwa gila. Jadi sekarang Najwa itu merasa sebagai pahlawan, begitu? Dan dia mengharapkan supaya ibu membalas budi kepada dia. Rehan, ibu tahu sekali apa isi otak Najwa. Dia ingin supaya ibu memberikan restu pada dia. Tidak, Bukan. Itu tidak akan terjadi sampai kapanpun, Rehan. Bukan, Bu. Ini bukan masalah Najwa dan berhenti menyalahkan Najwa untuk hal ini. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Mana Najwa? Tapi Najwa! Najwa! Di mana kamu? Temui ibu sekarang. Dasar menantu tidak tahu diri. Ibu tolong jangan teriak-teriak begini. Kan tidak enak kalau didengar orang lain. Najwa! Ada apa Bunda? Kenapa Bunda teriak-teriak kayak gitu? Rehan bilang bahwa kamu itu kasihan kepada ibu. Karena itu, kamu tidak melaporkan ibu ke polisi waktu ibu memaksa kamu masuk rumah sakit jiwa. Iya, begitu? Apa alasan Bunda marah-marah seperti itu sama aku, Bunda? Tolong katakan. Sudahlah Najwa, kamu itu nggak usah sok suci di sini. Dan Rehan juga bilang, ibu sekarang ini bisa ada di sini karena belas kasihan dari kamu. Tapi ibu ini lebih suka masuk dalam penjara supaya ibu tidak bisa melihat kalian berdua. Bunda, astagfirullahaladzim, aku sama sekali nggak punya pikiran seperti itu. Dan tolong Bunda jangan teriak-teriak seperti ini, malu didengar yang lain. Oh, jadi Ibu Priyanka yang memasukkan Najwa ke rumah sakit jiwa. Tega sekali Ibu Priyanka ya. Mertua macam apa itu? Ibu Priyanka, lebih baik sekarang Ibu keluar dari rumah ini
Karena ibu tidak pantas tinggal di sini. Bu Hilda, kita ini rekan tim. Kita harus kerja sama. Ini juga kita sedang kerja sama, Priyanka. Dan kamu, Rehan, kamu nggak bisa pelin-pelan begitu. Kamu nggak mungkin jalan dengan satu kaki, pasti kamu jatuh. Dan kamu tidak bisa menyatukan siang dan malam. Mami Hilda bicara seperti ini. Apa maksudnya? Kamu harus memilih. Kamu mau memilih ibu kamu atau kamu mau pilih Najwa? Kalau kamu mau hidup tenang dengan Najwa, kamu harus usir ibu kamu. Atau kamu harus usir Najwa sekarang. Mau yang mana? Mami Hilda, tolong jangan bicara seperti ini. Jangan lagi. Sekarang ataupun nanti. Kamu pasti akan berpisah dengan Najwa kalau keadaannya terus-terusan seperti ini. Kamu ngerti? Oke, sudah cukup semua ini. Aku tidak mau orang lain ikut campur masalahku, oke? Rehan, pasti tiba saatnya saat kamu akan berpisah dengan Najwa. Ibu jamin itu. Ibu Priyanka, aku bingung Bu Priyanka. Kenapa Ibu Priyanka sangat membenci Najwa? Biarpun Najwa udah gak sama Rehan lagi, dia masih bisa bahagia kok. Masih ada banyak laki-laki di luar sana. 1000% ibu yakin bahwa tidak akan ada orang yang mau dengan Najwa. Ingat, Najwa itu sudah pernah menjanda 1 kali. Lalu kalau Rehan menceraikan dia, Najwa akan menjadi janda 2 kali. Ibu juga yakin kamu pun Dion tidak akan mau sama Najwa. Sandiwara murahan. Gak penting banget. Ibu Priyanka salah besar. Saya selalu mendoakan supaya Rehan selalu bersatu dengan Najwa. Tapi kalau sampai mereka berpisah, Ibu Priyanka mesti tahu bahwa masih banyak laki-laki di luar sana yang mau menikahi Najwa. Maaf, tapi aku tidak suka dengan kata-kata itu. Kalau sekali lagi aku dihina, tentu saja aku tidak akan terima penghinaan itu. Rehan, Mami mau minta maaf sama kamu. Mami gak punya niat sama sekali untuk menyindir kamu. Mami hanya ingin mengingatkan Ibu Priyanka, ibu kamu ini. Supaya dia sadar dan dia gak besar kepala. Bahwa di luar sana masih banyak sekali laki-laki yang suka sama Najwa. Sekarang sudah cukup. Aku minta secara baik-baik agar Mami Hilda tidak membahas masalahku lagi. Sekarang begini saja, dengarkan aku. Dengarkan baik-baik. Selamanya tidak akan pernah aku menceraikan Najwa. Dia adalah istriku. Hidupku adalah dia. Dan kami tidak akan terpisahkan. Kamu ingat gak? Waktu di India, aku pernah bilang sama kamu, aku ini adalah istri kamu, partner kamu, dan aku bukan beban dalam hidup kamu. Ya, tentu saja aku ingat itu, Najwa. Aku masih ingat dan tidak pernah aku menganggapmu sebagai beban. Bahkan sampai detik ini, berpikir begitu pun tidak pernah. Mengerti? Tapi dalam situasi ini membuat aku sedih ngelihat kamu, Re. Tahu tidak? Masalah yang ini adalah masalah yang paling kecil dari semua masalah yang pernah kita hadapi sebelumnya. Pasti bisa kita hadapi. Saat ini kamu sedang berjuang untuk masa depan kita. Tapi semuanya selalu mengecewakan kamu. Kamu tenang saja karena semua adalah tanggung jawabku. Jadi aku akan selalu berusaha untuk bisa memecahkan masalah kita. Aku yakin pasti bisa.
Kamu tidak usah khawatir. Tenang. Tapi kamu harus ingat, aku akan selalu mendampingi kamu. Dan kalau kamu mau, kita bisa pindah ke rumahnya ibu. Di sana kita bisa berpikir lebih tenang. Tidak, Najwa. Aku tidak bisa meninggalkan rumah ini. Aku tidak bisa meninggalkan ibuku di rumah orang lain. Karena aku harus menjaganya, maka aku harus bersamanya. Aku harap kamu bisa mengerti. Belum bisa sekarang. Iya. Istri memang bisa ada beberapa, tapi ibu yang melahirkan kita cuma satu. Kalau istriku sudah bilang seperti itu, maka aku bisa menghadapi semua masalah yang ada di dunia ini. Apalagi ditambah senyuman. Hai Karin, apa kabar? Udah lama banget loh kamu ngangkat telepon aku. Kamu gak usah banyak basa-basi ya. Kok kamu ketus banget? Aku salah ngomong ya? Aku cuma mau kasih kabar baik buat kamu. Oh, aku tahu. Kamu pasti mau nawarin job kan? Enggak. Aku ingin sekarang kamu lihat TV karena ada sesuatu yang mau aku tunjukkan ke kamu. Oke. Rambut indah dengan gold silk. Aku nggak salah lihat. Itu Priti kan? Kok bisa masuk TV? Benar itu Priti. Dan mulai sekarang aku nggak mau jadi manajer kamu lagi. Karena sekarang aku sudah menjadi manajer Priti. Kamu jadi manajer Priti? Aku mau buktikan ke kamu kalau apa yang kamu katakan itu salah. Banyak model yang lebih berbakat dan lebih bersinar dari kamu yang bisa aku orbitkan. Aku bingung nih. Aku salah apa sama kamu? Kok kamu hianatin aku kayak gini? Aku sudah dengar semua dari dia. Kalau kamu bilang aku itu bukan apa-apa tanpa kamu, itu salah. Justru kamu yang bukan apa-apa tanpa aku. Tunggu, halo. Kamu keterlaluan banget ya, Dion. Aku udah berkorban banyak buat kamu, dan ini balasan kamu. Ini apa lagi sih? Kamu kalau emotion kayak gini kan nggak bagus buat kandungan kamu. Kamu gak usah sok peduli di depan aku. Di belakang aku, kamu hancurin aku, Dion. Emangnya apa yang udah aku lakuin? Karin barusan telepon aku. Dia berhenti jadi manajer aku dan sekarang dia mau ngorbitin Priti. Terus apa urusannya sama aku? Ya, semua ini gara-gara kamu. Dia marah karena hasutan kamu. Padahal aku gak pernah lo ngomong kayak gitu. Mungkin si Karin itu udah salah paham sama aku. Aku cuma bilang kalau kamu gak mau lagi di dunia modeling itu aja. Aku gak pernah lo ngomong kayak gitu. Aku emang lagi hamil. Aku gak bisa jadi model sekarang. Ya, aku kan cuma berpikir kalau ntar waktu anak kamu udah dilahirkan, kamu gak mungkin bisa balik lagi ke dunia modeling. Aku tahu. Kamu bantu Priti jadi model itu buat dapet simpatinya Najwa kan? Dengar ya, aku gak akan biarin kamu dapet apapun dari Najwa. Aku mau bicara. Mau bicara apa istriku yang cantik? Menurut kamu gimana kalau aku mulai untuk mendesain baju muslim dan menjual baju muslim? Lumayan banget kan buat menambah penghasilan keluarga kita. Najwa, buat apa itu kamu pikirkan? Itu tidak perlu kamu pikirkan karena itu tugas seorang suami. Memberi nafkah pada keluarganya. Mengerti? Iya, aku tahu kau memang suami yang sangat bertanggung jawab. Tapi ini bukan cuma semata-mata untuk menambah pemasukan kita, tapi untuk mengisi waktu aku yang kosong. Lagi pula kamu ingat kan, waktu zaman kuliah dulu, aku seneng banget mendesain baju sendiri walaupun itu buat aku yang pakai. Oke, begini saja. Aku minta waktu sampai bisnisku di Hong Kong berhasil dan uangnya sudah ada, kita akan buka butik kecil untukmu. Sebenarnya kekayaan dan rumah besar ini adalah milik Najwa.
Bisa aja Najwa membuka butik besar yang dia inginkan. Tapi aku yakin Najwa tidak mau menggunakannya. Aku harus bantu Najwa mewujudkan keinginannya. Halo? Iya, saya mau minta tolong. Tolong carikan butik yang mau dijual atau ruko yang bisa dijadikan butik. Daerahnya sekitar Pondok Indah atau Kemang. Kalau bisa secepatnya ya. Oke, nanti dikabarin. Terima kasih. Priyanka, duduk. Ibu Priyanka itu kan sudah tua, jadi harus banyak melakukan stretching dan perenggangan supaya otot-otot Ibu Priyanka yang tua itu bisa lebih lemas. Bu Hilda, saya datang ke sini untuk ikut senam, bukan untuk dihina-hina. Lagi pula saya itu belum tua. Kalau saya tidak perlu terlalu banyak stretching karena saya sudah biasa melakukan hal seperti ini sejak saya muda. Bu Hilda, saya kesini itu untuk ikut senam, bukan untuk mendengarkan kisah kesuksesan Bu Hilda. Wah, Non Kriti cantik sekali. Non Kriti memang pantas jadi model. Iya loh nak, ibu juga senang sekali akhirnya ibu bisa menyaksikan iklan kamu di televisi. Tuh lihat kamu cantik banget tuh. Itu semua karena bakat alam yang kamu miliki. Dan kamu harus berterima kasih sama Allah atas karunia yang begitu besar. Ya? Aku mau berterima kasih sama ibu. Karena atas semua doa-doa ibu, akhirnya aku berhasil seperti ini. Dan aku juga berterima kasih sama Kak Najwa. Karena tanpa dia, aku pasti masih bukan siapa-siapa. Iya itu benar, Kak Najwa itu begitu sayang sama kamu. Dulu ya waktu kamu di rumah sakit tuh gak sadar kamu koma itu, Kak Najwa itu tidak kenal lelah nungguin kamu terus. Iya, makanya aku ingin membalas budi sama Kak Najwa. Kamu memang anak yang baik sayang. Ibu bangga sama kalian berdua. Iya Bu, besok aku ingin ketemu sama Kak Najwa. Aku pengen berterima kasih sama dia. Boleh kan Bu? Ya tentu saja boleh dong sayang. Tapi kamu juga nggak boleh lupa berterima kasih sama Dion. Iya aku juga ingin berterima kasih sama Dion. Kamu tahu nggak? Kalau Dion itu suka perhatiin kamu. Kayaknya Dion suka sama kamu. Ya Non, saya perhatikan Mas Dion kayaknya ada rasa-rasa gimana gitu. Tapi kalau menurut Ibu, Dion itu lebih baik dari Rehan. Aku akan coba untuk membuka hati aku untuk Dion. Oke, kalau begitu soal pembayaran nanti setelah 2 hari dari perjanjian kita ini ya. Terima kasih ya Pak Aldi. Sama-sama. Tapi maaf ya Pak, kenapa Pak Aldi tidak memakai nama Bapak sendiri? Kebetulan Dion ini adik saya sendiri. Oh begitu. Semoga nanti butik ini bisa berkembang ya Pak. Karena dikelola sama orang yang mengerti bisnis. Pasti. Saya lihat-lihat dulu. Ya silakan. Minta nasi dong. Ini dia. Terima kasih. Oh ya, aku tadi dapat telepon dari teman SMP aku. Dia pengen ngejual butiknya yang ada di Kemang. Katanya sih mau pindah ke luar negeri. Cuman aku lagi hitung aja untung ruginya. Kan lumayan ya. Kalau beli butik kayak gitu terus aku bangun kantor,
Mungkin bisa ada profitnya juga. Tapi kenapa harus dijual? Katanya sih pengen ikut suaminya ke luar negeri. Padahal teman kamu kan bisa ya bayar orang untuk mengelola butiknya itu daripada dijual. Mungkin karena belum ketemu orang yang tepat kali. Makanya daripada rugi kan mending dia jual. Aku lagi mikir, istri aku kan model. Mungkin kamu berminat mengelola butik? Ya anggap aja ngisi kekosongan kan? Kayaknya enggak deh. Aku pengen lebih fokus ke foto model. Lagian aku juga pusing kok harus ngurus ini itu. Ntar lagi kan aku harus ngurus anak kita. Najwa, mungkin kamu berminat mengelola butiknya? Emangnya kamu ada minat mengelola butik? Atau mungkin ngejalanin bisnis butik? Tadi pagi dia bilang padaku, dia berminat untuk membuka toko baju muslim. Itu ide yang bagus. Gimana, Najwa? Kayaknya ini bagus buat kamu. Apa kamu mau? Aku sih mau aja selama suami aku mengizinkan. Ya, tentu. Kenapa tidak? Makasih, Ri. Yaudah, habis kita makan, nanti aku telepon teman aku, siapa tahu kamu yang kelola sendiri, ya? Apa ini strategi Aldi aja untuk membantu Najwa? Beberapa waktu lalu kan Najwa menolak harta yang diberikan Aldi kepadanya. Astagfirullah, suara apaan tuh? Siapa kamu? Tunggu! 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 Berhenti! Berhenti! Kurang ajar. Awas aja kau sampai ketangkap. Tapi siapa orang itu ya? Sepertinya dia ada ngelempar sesuatu tadi. Pembunuh papi? Apa ini maksudnya? Papi meninggal karena bukannya kecelakaan. Ada apa? Tadi Mami dengar ada suara berisik. Aku juga nggak tahu, Mi. Aku nggak bisa ngejar orang itu, tapi dia ngelemparin paket dan isinya CD. Jangan-jangan itu CD yang berisi informasi tentang kematian Mas Haryo. Gimana kalau itu benar? Berarti rahasia kematian Mas Haryo akan segera terbongkar. Kasih situ sama Mami. Kamu nggak usah lihat ini. Nggak perlu. Mei, aku harus tahu apa yang ada di dalam CD ini. Apa jangan-jangan Mami tahu sebenarnya apa yang terjadi? Dan itu ada di dalam CD ini juga. Mami nggak tahu, tapi Mami yakin ini pasti teror. Dia sengaja mau takut-takutin keluarga kita, Kalau ini teror, aku harus tahu apa ini benar-benar teror atau fakta. Sini, aku harus lihat. Mami, kita harus buktiin ini semua. Mami mau sih tiap hari diteror? Ini apa-apaan ini? Tuh kan, Mami bilang juga apa, Ini cuma teror. Buktinya kayak gini isinya. Tapi di catatan paket itu ditulis. Maksud kamu, catatan apa, Apa isinya?
Aku bisa saja memberikan rekaman yang asli sama Aldi. Tapi aku masih ingin bermain-main dengan kalian. SMS dari siapa, Mi? Apa dari peneror itu? Biasa, orang iseng minta sumbangan, nawar-nawarin produk. Mami tenang aja. Bagaimanapun caranya, aku akan membongkar semua teror ini. Udah terlalu banyak teka-teki di rumah ini. Baik, besok aku akan datang ya. Makasih. Siapa bilang aku nggak bisa dapat job dari agensi lain? Baru aja lepas dari Karin, aku langsung dapat job. Lihat aja, karir aku akan semakin bersinar. Ada yang lagi seneng nih. Ada kabar apa? Aldi, aku mau mulai lagi karir aku sebagai model. Tapi kali ini sama agensi berbeda. Dan tadi aku ditelepon sama mereka, suruh aku datang untuk foto session. Tunggu. Kamu kan lagi hamil. Mana boleh jadi model? Kamu tahu sendiri, kerja model kan pasti kamu bisa capek. Itu kan nggak bagus buat kandungan kamu. Aldi, kamu tenang aja ya. Aku bisa jaga kesehatan aku kok sama kandungan aku. Boleh ya? Please. Ya udah, kalau kamu janji kamu bakal jaga kandungan ini ya, aku izinin kamu jadi model. Serius? Makasih banyak ya. Kamu suami yang paling baik. Berhenti! Apa-apaan ini? Datang marah kayak orang gila. Gara-gara kamu, karir aku hancur tau gak? Karin marah sama aku dan sekarang dia gak mau jadi manajer aku lagi. Kita kan udah menyelesaikan masalah itu. Kamu ngapa lagi ungkit-ungkit? Gara-gara kamu, gak ada satupun agensi yang terima aku. Aku ditolak di mana-mana tau gak? Terus apa sangkut pautnya sama aku? Aku sama sekali gak kenal sama agensi-agensi itu. Gara-gara kamu hamilin aku, perut aku jadi buncit. Aku gak langsung lagi di kamera. Kamu kalau mau marah, kamu pikir dulu secara rasional. Aku buncit karena aku mengandung anak kamu. Kalau anak aku, kamu ngaku ke Aldi kalau itu anak aku. Kalau enggak, kamu marah aja sama Aldi. Kamu ngapain marah-marah sama aku? Ternyata papa sama anaknya sama aja ya. Sama-sama bawa sial. Gara-gara kamu, aku kehilangan manajer aku. Dan gara-gara anak kamu ini, aku kehilangan peluang untuk jadi model. Kamu nggak perlu bermimpi untuk menjadi seorang model lagi. Dan kamu nggak perlu ada rasa iri sama Priti. Udahlah, kamu nyerah aja. Sebentar lagi kan kamu bakal punya keluarga. Kamu dengar, Dion. Aku akan menyingkirkan semua yang menghalangi aku. Termasuk anak kamu ini. Aku nggak akan biarin dia menghalangi karir aku. Aku mau gugurin aja. Kamu kira aku peduli? Justru malah bagus. Ini malah mengurangi beban aku. Dan aku bisa lebih fokus mengejar Najwa. Ibu, Priti. Ada apa? Aku senang banget ngeliat kamu sekarang udah jadi model terkenal. Ini semua karena doa ibu dan dukungan Kak Najwa untuk aku. Aku kesini, aku ingin ketemu sama Kak Najwa dan aku ingin berterima kasih sama kakak. Karena kakak udah banyak ngebantuin aku. Kamu gak perlu berterima kasih, Priti. Itu udah kewajiban aku untuk selalu bantuin kamu. Priti, berani banget ya kamu nginjek kaki kamu di sini setelah semua yang kamu udah lakukan sama aku. Astagfirullahaladzim, Anita. Priti datang ke sini itu untuk menemui aku. Kalau memang kamu gak suka Priti ada di sini, aku akan mengajak Priti keluar. Pembohong. Dia datang ke sini untuk nunjukin kalau dia itu lebih baik dari aku. Puas kamu ngerebut manajer aku, ha? Puas? Astagfirullahaladzim, Nak Anita. Kamu telah salah menuduh orang. Kenapa sih kamu menuduh Priti seperti itu? Priti sama sekali gak punya niat seperti yang kamu tuduhkan, Anita. Kamu juga terlibat masalah ini, Najwa.
Aku yakin pasti kamu kan yang suruh Dion nganterin Priti ke manajer aku. Aku memang meminta tolong Dion untuk membawa Priti ke agensi. Tapi aku sama sekali nggak meminta Dion untuk membawanya ke manajer kamu. Sama aja Najwa. Kamu pikir Dion mau nganterin ke manajer mana lagi kok bukan manajer aku? Hah? Kamu tahu kan, dia itu dekat banget sama Karin. Dan kamu tahu nggak? Demi Priti, dia udah nuduh aku yang gangga depan manajer aku. Anita, aku sudah bilang sama Dion supaya nggak melakukan hal itu. Kalau memang itu bikin kamu kecewa, aku minta maaf ya Anita. Aku nggak akan pernah maafin kamu. Kamu udah ngerebut satu-satunya kebanggaan aku, tau nggak? Yaitu jadi modal nomor 1. Demi Allah Anita, aku sama sekali tidak ingin bersaing sama kamu. Apalagi menyingkirkan kamu. Mereka yang milih aku Anita. Tapi kamu jangan GR dulu. Suatu saat nanti aku akan buktiin sama semua orang kalau aku lebih pantas jadi model nomor 1. Oh, jadi kamu mau jadi model karena ingin mengalahkan Priti? Gak gitu Aldi. Dia udah ngerebut semuanya dari aku. Jadi alasan kamu untuk balik ke dunia modeling hanya untuk menjatuhkan seseorang? Kalau caranya seperti itu, aku gak ngizinin. Rehan, kamu tahu nggak? Priti sekarang sudah menjadi model iklan shampoo ternama. Wow, itu berita hebat. Ibu tahu dari mana? Makanya kamu itu jangan terus-menerus dalam kamar, sekali-sekali keluar. Dan kamu tahu nggak? Sekarang di luar itu lagi seru. Di luar itu sedang ada pertengkaran persaingan antara Anita dan Priti. Mereka sedang bersaing untuk menjadi model. Dan kamu tahu siapa yang memenangkan persaingan itu? Coba siapa? Tebak. Priti? Priti! Pritiku sayang, dia memang hebat sekali. Ren, kamu harus melihat mereka. Seru, ayo. Tunggu Bu, aku tidak bisa. Aku harus bekerja. Aku juga tidak ingin terlibat pada gosip perempuan. Jadi aku harus bekerja saja. Rehan, ini nih bukan gosip. Ini adalah fakta. Priti itu memang sudah menjadi bintang iklan shampoo ternama. Sebentar lagi nama Priti pasti akan menjadi sangat terkenal. Dan dia akan menjadi superstar. Aku ikut bahagia untuk Priti. Dia jadi lebih baik dan sebentar lagi akan jadi terkenal. Itu hal yang baik. Kamu tahu nggak Rehan? Priti itu hebat sekali. Setelah sembuh dari koma, dia langsung bangkit dari keterpurukannya. Tidak seperti si Najwa yang hari-harinya bisanya cuma nangis saja dan tidak berbuat apa-apa. Begini, aku mencintai Najwa dengan apa adanya dia. Aku tidak melihat apa yang kurang pada dirinya. Di samping itu, dia mencintai aku apa adanya. Bahkan dia bisa menerima kekurangan yang aku punya. Suatu hari nanti, kamu pasti akan sangat menyesal karena telah menikahi Najwa yang kampungan itu. Kamu tahu, Priti akan menjadi superstar di masa depan. Dan Najwa akan menjadi masalah untuk kamu di masa depan. Kalau Aldi udah marah-marah kayak gini, sebaiknya aku nggak menantangnya. Ini bahaya banget buat masa depan aku. Bisa-bisa Aldi mencabut semua hak istimewa aku di rumah ini. Aldi, aku mohon jangan marahi Anita ya. Ini semua salah aku, bukan salah dia. Gak Priti, ini semua salah aku. Maafin aku ya. Aku sebenarnya nggak marah kok sama kamu. Aku tadi kebawa emosi aja. Sekali lagi maaf ya. Aku yakin kamu dapat ini semua karena nasib kamu baik dan kamu punya bakat yang bagus. Iya nggak apa-apa Anita. Alhamdulillah. Dengan begini, insya Allah kalian berdua bisa meniti karir kalian dengan baik. Lihat aja Priti, aku janji akan kembali lagi setelah anak ini lahir. Aku akan membuktikan kalau aku lebih hebat dan lebih terkenal dari kamu. Sekarang fokus kita adalah Najwa. Kita harus cari tahu gimana caranya untuk mendekati Najwa tanpa diganggu sama siapapun juga. Mami gak suka Najwa makin lengket sama Rehan. Aku juga belum ada cara untuk mendekati Najwa. Dion, kamu kan jagonya hacking.
Apakah kamu bisa menghack email dari perusahaan Hong Kong yang menyewa Rehan, kemudian kamu ubah passwordnya? Terus emailnya buat apa? Coba kamu pikir, kalau kita memiliki email dari perusahaan Hong Kong itu, kita bisa menyuruh Rehan untuk pergi ke Hong Kong. Dan pada saat dia pergi, itulah kesempatan emas kamu untuk lebih banyak bertemu dengan Najwa dan mendekati Najwa. Oke, Mi. Aku akan mencobanya. Selamat malam Tuan Rehan. Kami dari Persatuan Pengusaha Muda Hong Kong meminta kesediaan Anda menghadiri acara seminar sekaligus menjadi pembicara dalam acara yang akan diselenggarakan selama 3 hari. Untuk detail dan undangannya terlampir. Terima kasih, tertanda Edisa. Ada pesan dari perusahaan di Hong Kong yang memintaku untuk bicara tentang pengusaha. Dan aku diundang untuk selama 3 hari. Aku pikir ini kesempatan yang sangat hebat. Wah. Berarti kamu berhasil melebarkan sayap ke luar negeri ya? Congratulations. Terima kasih, Ali. Semua ini terjadi juga karena dirimu, Ali. Gimana Dion? Berhasil? Semuanya sukses, Mi. Rehan pergi. Dan kesempatan emas untuk kamu datang. Kamu bisa lebih dekat dengan Najwa. Dan Najwa akan segera jatuh cinta sama kamu, Dion. Ntar lo, Mi. Tapi aku bingung gimana caranya untuk memberangkatkan Rehan. Aku nggak punya uang untuk beli tiket dan juga hotelnya di sana. Kamu benar juga, Dion. Aldi selalu mengontrol pengeluaran kita. Mami ada ide. Kamarnya nggak dikunci, Mi. Ya udah, kamu masuk, ambil kartu kreditnya Anita. Mami akan jaga di sini. Kalau Anita datang, Mami akan kasih kode. Ya. Mami? Mami ngapain sih tuh? Waduh, Dion dalam bahaya. Aku harus segera kasih tahu Dion. Mami mau numpang tidur di kamar kamu, Anita. Emang ada apa nih? Sampai harus tidur di sini? Di kamar Mami itu ada tokek. Mami serem banget kalau ngeliat tokek. Apalagi ngedengar bunyinya, kamu tahu kayak gimana? Tokek! 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 Tapi Tokek! kenapa keselak tokek? Mami trauma sama suara itu. Anita, aduh Mami takut banget sama tokek. Mami aneh banget sih. Biasanya kalau Mami udah aneh kayak gini, pasti dia lagi menjalankan aslinya. Habis semuanya kalau sampai ketahuan Anita. Kenapa? Kamar-kamar aku? Anita, Mami takut nanti kalau kamu buka kamar, itu tokeknya ikut masuk. Mami geli, dia pasti merayap ke dalam kamar kamu. Jadi jangan buka dulu, Anita. Kalau Mami takut aja sendiri, nggak usah ngajak-ngajak, oke? Anita! Mami mau balik lagi ke kamar Mami. Nggak jadi tidur di sini. Anita, rasanya hamil itu seperti apa? Pasti kamu sangat senang ya?
Karena sekarang di dalam rahim kamu sedang tumbuh seorang bayi mungil. Kalau kamu pengen tahu rasanya, kamu coba aja hamil sendiri, gampang kan? Maaf Anita kalau pertanyaan aku membuat kamu gak nyaman. Aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya kalau seorang perempuan sedang hamil. Pasti kamu sangat senang. Seneng? Kamu pikir aku senang hamil? Kamu tahu nggak? Gara-gara anak ini, aku kehilangan semua job aku. Astagfirullahaladzim Anita, kamu gak boleh bicara kayak gitu. Seorang bayi itu adalah anugerah dari Allah. Kalau kamu bicara seperti ini, itu tandanya kamu gak mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Kamu bisa ngomong gitu karena kamu nggak pernah hamil. Kamu tahu nggak? Sejak aku hamil, aku kena masalah terus. Emang dasarnya anak. Istighfar Anita. Segeralah kamu meminta ampun sama Allah dengan apa yang kamu katakan barusan. Bohong kamu Najwa. Kamu berkata seperti itu kan untuk menutupi aib kamu sendiri. Maksud Ibu Priyanka, aib apa? Ya aibnya Najwa sendiri yang selalu membawa sial kepada orang lain. Astagfirullahaladzim Bunda Priyanka. Aku mohon tolong hentikan semua omong kosong itu. Semua itu nggak benar Bunda. Aku mohon tolong hentikan semua fitnah itu. Cukup Najwa. Kamu tidak perlu menceramahi ini. Ibu ini sudah punya banyak sekali pengalaman. Di India, orang itu percaya kalau wanita yang sedang hamil tidak boleh dekat-dekat dengan wanita yang tidak bisa punya anak. Bisa-bisa kandungannya itu bermasalah.